Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudaraku. Selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Senin tanggal 31 Maret tahun 2025. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bersukacita ya, dan terus membagikan kebahagiaan di tahun jubileum ini. Jangan lupa untuk membantu subscribe, like, dan share jika renungan ini membantu Anda untuk bisa bertumbuh dalam iman. Tema renungan kita hari ini adalah iman sejati yang percaya tanpa melihat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita diuji dengan berbagai pergumulan yang menguras hati dan pikiran kita. Kita berdoa, kita berharap, tetapi ketika jawaban doa kita belum datang, iman kita mungkin mulai goyah. Kita mulai menuntut ingin bukti, kita menuntut ingin tanda, kita menuntut ingin melihat terlebih dahulu sebelum percaya. Namun, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda pada hari ini. Kita masih ingat perkataan Tuhan Yesus kepada Santo Thomas, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20:29. Inilah iman yang sejati. Iman sejati yang bukan iman yang bergantung pada bukti fisik, tetapi iman yang lahir dari sebuah keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan Tuhan yang mengasihi. Kita bisa belajar dari seorang pegawai istana yang ditafsirkan sebagai orang non-Yahudi dalam Injil Suci menurut Yohanes 4 ayat 43 sampai 54 yang kita renungkan hari ini, di mana ia datang kepada Tuhan Yesus karena anaknya sakit. Ia tidak menuntut sebuah tanda, tidak juga meminta sebuah bukti, tetapi ia percaya pada perkataan Yesus. Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa iman tidak boleh hanya bertumpu pada tanda dan mukjizat saja. Banyak orang-orang di Yerusalem, atau mungkin juga saya dan Anda, yang percaya setelah melihat perbuatan ajaib Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan hari ini buat kita, menginginkan iman yang lebih dalam lagi, yaitu iman yang lahir dari dorongan hati, bukan dari apa yang mata kita bisa lihat. Saudara-saudara, kita bisa belajar bagaimana iman pegawai istana ini bertumbuh, yaitu pertama, ia mendengar tentang Yesus dan percaya bahwa Yesus bisa menolong. Kedua, ia datang kepada Yesus dengan penuh harapan. Yang ketiga, ia memohon dengan rendah hati agar anaknya disembuhkan. Yang keempat, ia diuji oleh perkataan Yesus. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Yang kelima, ia berkata tanpa melihat dan pergi dengan penuh keyakinan dengan berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Yang keenam, ia melihat mukjizat terjadi dan percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan hidup kita? Dalam dunia yang serba instan ini, apakah kita masih memiliki iman yang tetap teguh dalam penderitaan? Apakah kita tetap percaya meskipun jawaban Tuhan belum terlihat? Ataukah kita menjadi seperti banyak orang yang hanya percaya jika sudah melihat tanda-tanda? Saat ini mungkin banyak
dari kita mengalami berbagai tantangan hidup. Ada yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Ada yang masalah relasi suami istri dalam rumah tangganya yang tidak terselesaikan. Ada masalah kesulitan finansial, ekonomi keluarga. Atau ada sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh sampai saat ini. Kita mungkin pernah berkata, saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, tapi Tuhan belum menjawab. Tuhan di mana? Saudara-saudara, kalau demikian, muncul sebuah pertanyaan yang menohok titik kelemahan iman kita, yaitu, apakah kita siap dan sabar menerima ujian Tuhan? Saudara-saudari, jangan biarkan sikap pelin-pelan dan keraguan-raguan mengalahkan iman kita. Jangan biarkan keputusasaan mencuri sukacita kita. Hidup bersama Tuhan Yesus bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi hidup yang tetap memiliki sukacita dan damai sejahtera dalam segala keadaan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya bab 65 ayat 17 sampai 21, dikatakan begini. Bergiranglah dan bersorak-sorailah untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Mari kita belajar untuk memiliki iman yang sejati. Iman yang tidak terguncang oleh situasi. Iman yang tetap percaya meskipun tidak melihat. Iman yang tetap teguh dalam pengharapan. Sebagaimana Santo Fransiskus dari Assisi pernah berkata, di mana ada iman dan belas kasih, di sana tidak ada ketakutan maupun kesedihan. Demikian juga Santo Yohanes Paulus II mengingatkan kita, jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh keputusasaan. Sebaliknya, percayalah bahwa Tuhan selalu bersamamu dan mengisi hidupmu dengan sukacita sejati. Saudara-saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang beriman seperti pegawai istana itu. Percayalah tanpa harus melihat, dan melihatlah bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Semoga ziarah tahun jubileum yang kita rayakan saat ini hendaknya memberikan kita pengharapan akan belas kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.